Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia bersama Bapak Rinto Setiawan dan Bapak Ahli Hukum Alessandro Rey. Teman-teman, kita baru dapat informasi terbaru nih ya. Teman-temannya IKPI nih bikin berita mengenai ini ya. IKPI mengenai 11 calon hakim agung khusus pajak yang lolos seleksi administrasi Komisi Yudisial. Jadi kayak ini menambah lagi calon hakim agung khusus untuk pajak ya di Mahkamah Agung. Nah, ada apa gerangan? Teman-teman tinggal baca aja sendiri di sini ya, di beritanya IKPI. Ada apa gerangan? Kenapa sampai tiba-tiba muncul ada seleksi yang sangat-sangat cepat dan kilat ini ya, mengenai seleksi Hakim Agung Pajak? Apakah ini diduga untuk mengamankan posisi ketika PP nanti akan bergabung satu atap dengan Mahkamah Agung? Nah, mau kita langsung minta informasi dari ahli hukum Pak Rey ya. Bagaimana Pak Rey menanggapi eh, seleksi kilat calon hakim agung ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto. Menarik untuk kita cermati ya. Kita ketahui bahwa sekarang MA sudah meminta KY untuk melakukan seleksi rekrutmen ya calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Sebenarnya calon MA-nya itu maksud saya calon hakim agungnya itu juga sebenarnya diminta di kamar-kamar yang lain, tapi khusus untuk Kamar Tun khusus pajak yang tentunya kita akan diskusikan sekarang ini ya. Yang menarik untuk kita diskusikan adalah permintaan kembali calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang jumlahnya 3 orang. Ya, kita Ya. ketahui bahwa hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang sekarang berada di MA sudah ada 3 orang. Yang pertama adalah Pak Cerah Bangun, yang kedua adalah Pak Budi Nugroho, yang ketiga adalah Ibu Diana Ginting. Ya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan dulu supaya rekan-rekan wajib pajak mengetahui masing-masing background dari Hakim Agung yang ada sekarang. Yang pertama adalah Pak Cerah Bangun, beliau adalah mantan pejabat ya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Jabatan beliau terakhir itu adalah Direktur Keberatan dan Banding. Kemudian mengajukan diri menjadi calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak dan lolos. Kemudian yang kedua adalah Pak Budi Nugroho, juga mantan pejabat DJBC, kemudian menjadi hakim pengadilan pajak, ya, hanya berselang kurang lebih 6 tahun, kemudian menjadi hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Dan yang ketiga adalah Ibu Diana Ginting, beliau juga adalah pejabat di Kementerian Keuangan, ya, pernah menjabat sebagai auditor di Kementerian Keuangan, ya. Kemudian melamar menjadi Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak, tidak pernah punya pengalaman beracara, kemudian langsung lolos menjadi Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak. Dan sekarang mereka mencari 3 tambahan. Kalau kita lihat formasi yang ada di Mahkamah Agung sekarang, formaturnya adalah dari 3, 2-nya adalah background DJBC. Satunya itu backgroundnya dari pajak ya, Kemenq. Nah, yang mau dicari sisanya 3 lagi. Nah, sekarang kita mau sama-sama lihat Pak Awan dan Pak Rinto calon yang lolosnya ya. Kalau kita lihat calon yang lolosnya itu ada 11 ya. Tapi 6 diantaranya itu berasal dari background pajak, khususnya dari pengadilan pajak ya. Mungkin Pak Awan bisa tampilkan tadi beritanya IKPI supaya kita sama-sama nih mendapatkan gambaran ya. Nah, Ya. kalau kita perhatikan dari 11 ini ya, kita akan hitung sama-sama. Yang pertama Pak Agus Suharsono, itu adalah Hakim Pengadilan Pajak, Majelis 5. Kemudian Pak Andre Irwanda, beliau juga Hakim Pengadilan Pajak, Majelis 20. Ya, kemudian Pak Arifin Halim, beliau adalah konsultan pajak, ya, setahu saya dari IKPI. Kemudian Pak Aryo Hatmoko, dia juga Hakim Pengadilan Pajak yang dulu memeriksa perkara kepabeanan, sekarang sudah pindah ke majelis yang memeriksa perkara pajak. Ya, kemudian ada Pak Ismail Rumadan, ya, setahu saya beliau ini adalah dosen, ya, jadi bukan dari hakim, bukan juga dari fiskus. Kemudian ada lagi Pak Leo Julius Harisi Advianto, ini sangat fenomenal, kontroversial, ya, masih menjadi hakim pengadilan pajak, ya. Nah, kemudian ada
hakim pengadilan pajak yang lain adalah Pak Mustama, ya. Kemudian ini adalah pihak-pihak, sorry, ada lagi hakim pengadilan pajak yaitu Ibu Ruwaidah Afiati, ya. Ibu Ruwaidah Afiati ini juga hakim pengadilan pajak aktif Majelis 20, ya. Nah, selebihnya itu di luar pengadilan pajak. Misalnya Prof. Yehezkiel Minggus Tiranda, ini juga dari Kemenq, ya. Nah, jadi selebihnya itu mungkin dari Kemenq, ya, mungkin juga dari swasta. Tapi yang saya mau soroti itu yang dari hakim pengadilan pajak, ya. Jadi ada Pak Agus, ada Pak Andre, kemudian ada Pak Aryo, kemudian ada Pak Elye Harisi Advianto, Pak Leo Julius, kemudian ada Ibu Ruwaida Afiati, ya. Nah, 5 hakim pengadilan pajak ini, ya, adalah hakim yang aktif dan sudah beberapa kali mengajukan diri menjadi calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak, ya. Dan mereka sangat berpengalaman sekali, ya, terlepas daripada perkara kontroversial dan perkara hukum mereka yang pernah terjadi, ya. Nah, namun demikian yang saya mau sampaikan adalah dari 11 ini, ya, semuanya punya background, hampir background pajak, ya, meskipun ada dosen tadi, tapi hampir semuanya punya background pajak, ya, baik itu dari Kemenq, dari swasta atau konsultan pajak, dari dosen dan dari hakim pengadilan pajak, ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa peminat dari hakim pengadilan pajak itu sangat besar sekali, ya. Kalau kita kurangkan 5-nya dari 11 dikurangkan 5, 5-nya itu datang dari hakim pengadilan pajak, ya. Kemudian 1 dari konsultan pajak, ya. Berarti 6. Satunya lagi dari dosen, 7. Berarti sisanya 4 itu dari Kemenq, ya. Nah, jadi kurang lebih klasternya seperti itu. Artinya apa? Artinya peminat dari hakim pengadilan pajak itu sangat besar. Nah, yang menarik untuk kita cermati adalah hakim pengadilan pajak ini, ya, ketika dia melamar, mereka tidak mengatakan bahwa mereka punya pengalaman 20 tahun sebagai hakim, karena tidak mungkin mereka punya pengalaman 20 tahun sebagai hakim. Jadi ketika mereka melamar, mereka menyampaikan background mereka adalah pengalaman 20 tahun itu di Kemenq, apakah di DJP, DJBC, tapi tidak mungkin mengatakan pengalaman 20 tahun sebagai hakim, karena mereka itu rata-rata baru menjadi hakim kurang lebih sekitar 6 tahun, 10 tahun, ya. Itu sudah luar biasa hebatnya 10 tahun, ya. Karena yang paling lama pengalaman hakim adalah 15 tahun di pengadilan pajak. Jadi tidak mungkin ada yang 20 tahun. Nah, sehingga mereka supaya bisa lolos, mereka menggunakan pengalaman bukan sebagai hakim, tapi pengalaman Kemenq. Nah, catatan berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah hakim pengadilan pajak ini kenapa banyak yang berminat? Karena mereka ingin sekali menutupi kekurangan atau kebutuhan hakim di Mahkamah Agung dari latar belakang pajak. Karena yang ada itu sekarang itu kebanyakan dari bea cukai, ya. Jadi kebutuhan akan pajak itu sangat dibutuhkan dan cukup besar. Jadi hakim pengadilan pajak itu banyak yang melamar, ya. Nah, kemudian dari perspektif kompetensi, hakim pengadilan pajak ini kalau kita perhatikan semua sudah doktor sekarang. Artinya apa? Mereka sekarang sudah banyak belajar hukum, ya. Kenapa? Karena mereka tahu mereka ingin berkarir di Mahkamah Agung. Nah, dari perspektif positifnya itu sangat baik sekali, ya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif atau sisi yang lain, ya, ada persoalan yang perlu dicermati, ya. Salah satunya tadi saya katakan bahwa pengalaman jam terbang sebagai hakim itu sangatlah minim, ya. Nah, yang kedua, ada potensi ketika mereka nanti menjadi hakim agung di Mahkamah Agung, ya. Mereka berpotensi juga nantinya akan menguatkan putusan mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka memang biasa membuat putusan di pengadilan pajak, apalagi putusan itu yang sangat kontroversial, gitu, ya. Contohnya apa yang kontroversial? Contohnya misalnya ketika saksi dihadirkan tapi tidak diangkat sumpahnya. Nah, mungkin ketika mereka nanti masuk ke Mahkamah Agung, ada hakim lain memeriksa,
mereka khawatir juga kan kalau ada orang yang membaca, loh kok misalnya eh, Pak Leo Julius ketika bersidang ini misalnya memeriksa saksi tapi nggak diangkat sumpahnya, ya. Misalnya ada hakim yang memeriksa sidang, ya lagi-lagi misalnya contohnya Pak Leo Julius ini sidangnya harus dipaksakan online, ya. Kalau nggak online nggak bisa begitu ya. Nah, jadi kalau itu dibaca kasusnya oleh hakim yang lain, apalagi hakim-hakim di Kamar Tun, ya, maka mereka juga menjadi khawatir kan, ini adalah bentuk daripada sesuatu yang bisa mempermalukan mereka gitu ya. Jadi mereka juga mungkin berupaya semaksimal mungkin harus menjadi ya hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Karena begini Pak Awan dan Pak Rinto, ketika mereka nanti masuk di Kamar Tun, mereka juga nanti bisa memeriksa perkara Tun. Hakim Tun juga bisa memeriksa perkara pajak, ya. Jadi nantinya akan digabungkan. Kenapa digabungkan? Karena jumlah perkaranya itu banyak sekali. Tidak bisa lagi dipisahkan, ya. Nah, oleh karena itu untuk memastikan putusan mereka tidak dibatalkan, harapannya mereka tetap menjadi hakim agung. Kalaupun ada pembatasan, menurut saya itu sangat sulit. Misalnya, putusan yang dibuat oleh Hakim Leo Julius Harisi Advianto. Dia sudah membuat putusan katakanlah 5.000 putusan. Kalau dia dilarang memeriksa perkaranya sendiri, ya, kalau gitu beban 5.000 itu kan akan diberikan kepada hakim yang lain. Itu kan sangat berat dan sangat lama. Lalu apa gunanya dia jadi hakim kalau dia nantinya tidak bisa memeriksa perkara dengan alasan itu perkara dia sendiri? Karena memang hakim-hakim yang akan nanti menjadi hakim agung ini dari pengadilan pajak, itu sudah banyak memutus perkara. Meskipun jam terbangnya mungkin belum sampai 10 tahun ya, kurang begitu ya. Tapi perkaranya kan cukup banyak di pengadilan pajak ya. Mungkin mereka sudah memutus ribuan perkara. Begitu sampai ke Mahkamah Agung PK-nya, lalu mereka melihat nama mereka sendiri dan mereka tidak boleh memutus karena itu adalah putusan mereka sendiri, maka akan dibebankan kepada hakim yang lain. Kalau itu yang terjadi, maka penambahan hakim baru bukan mempercepat putusan PK, ya sama saja kalau begitu ya. Karena hakim yang lama itu yang berasal dari PP juga tetap nggak bisa memeriksa perkaranya sendiri, ya. Maka keberadaan mereka nantinya di Mahkamah Agung tidak membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara PK, ya. Nah, itu mungkin sisi lain yang perlu dipersiapkan atau yang perlu diantisipasi ya, supaya ya kalau mau dikatakan itu sisi negatifnya ya dari apa namanya dari perspektif wajib pajak yang menuntut keadilan begitu ya. Kemudian lagi-lagi dari sisi lain sebenarnya eh, saya tetap berpendapat bahwa seharusnya kalau hakim pengadilan pajak itu kemudian melamar menjadi calon hakim, ya tentu harusnya yang digunakan adalah pengalamannya sebagai hakim, ya bukan pengalamannya di Kemenq, ya. Nah, kecuali mereka yang memang karirnya adalah pejabat Kemenq, mereka boleh gunakan pengalaman Kemenq. Tapi kalau mereka itu adalah hakim karir, ya hakim pajak, tapi menggunakan pengalaman Kemenq, menurut saya itu kurang tepat, ya. Tapi karena ada kebutuhan di Mahkamah Agung, sepertinya syarat itu sudah didegradasi gitu ya, sudah apa namanya diturunkan sehingga kemudian itu diperbolehkan. Tapi menurut saya seharusnya ya itu tidak bisa diberlakukan ya karena seharusnya ketika dia menjadi hakim aktif maka yang dipertimbangkan adalah pengalaman hakimnya, pengalaman sebagai apa namanya judex facti ya, bukan pengalaman sebagai pejabat. Begitu Pak Awan dan Pak Rinto. Baik, terima kasih Pak Rey, luar biasa, sangat lengkap sekali ya. Nah, sekarang kita minta pendapat dari Pak Rinto nih, sebagai wajib pajak yang juga sering berperkara di pengadilan pajak dan juga rasa-rasanya akan sering juga ke Mahkamah Agung ya. Nah, bagaimana menghadapi atau menanggapi seleksi kilat calon hakim agung pajak ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mas Awan. Pak Rey, ini tadi dari Pak Rey sudah panjang lebar Mas Awan. Jadi kami dari wajib pajak ini memang mencium aroma seperti itu Mas Awan. Ini kayaknya sangat dipaksakan, terburu-buru untuk segera goal sebelum ini ya 31 Desember 2026 ini Mas Awan. Nah, kenapa Mas Awan? Karena sebenarnya kalau kami amati dari WPI, memang benar kata Pak Rey tadi, kalau untuk pengalaman karir sebagai hakim di pengadilan pajak itu sebenarnya untuk melamar di KY itu seharusnya ditolak Mas Awan.
karena itu terbukti pada seleksi tahun 2024. Seperti itu Pak Rey ya. Itu kan semua calon dibatalkan Mas Awan. Cuman yang menjadi aneh, nggak tahu ada lobby-lobby seperti apa nih antar lembaga negara, tiba-tiba ada diloloskan 2 orang Mas, yaitu Budiana dan Pak Budi Nugroho. Itu karena saya saat uji publik atau fit and proper test di ini Mas ya, di KY, saya hadir sendiri Mas Awan. Nah ini kok tiba-tiba ada lagi seleksi dan dibuka pendaftaran, nggak tahu kebutuhannya tadi berapa ini Mas Awan? 3 ya? 3 Pak ya? Kebutuhannya 3 ya? Nah, itu tapi tiba-tiba ada langsung seleksi mendadak, langsung mau dimasukkan lagi, dan seharusnya kalau berkaca di 2024 ini kan tidak ada calon yang lolos, karena kalau dari pengalaman di hakim pengadilan pajak itu pasti tidak akan memenuhi Mas Awan. Nah ini memang kecurigaan kami memang seperti itu Mas Awan, akan mengamankan kasusnya sendiri, dan kalau saya menilainya bukan hanya kasusnya sendiri Mas, teman-temannya, karena ini semuanya mantan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai Mas Awan. Belum. Nanti wajib pajak ini sudah susah payah menang di pengadilan pajak, Mas Awan aja kan sudah pernah ini ya sama Hakim Andre ini ya. Tadi yang salah satu pendaftar kan Hakim Andre ini. Itu seperti itu Mas. Bayangkan sudah menang nanti dijegal oleh Hakim Andre Mas. Misalkan menangnya di hakim yang lain. Terus semua perkara yang dimenangkan oleh wajib pajak ini DJP pasti PK Mas, atau di DJPC Mas. Nah, itu kan nanti dendam. Oh ini Mas Awan, ini saya kalahkan kan gitu Mas. Ada dendam pribadi. Seperti itu Mas. Jadi dari pandangan IWP ini sangat ini ya, presiden harus turun tangan Mas. Kalau melihat sistem negara saat ini yang berkuasa presiden harus turun tangan agar tidak terjadi nanti ini Mas ya, balas dendam hakim-hakim ini Mas untuk wajib pajak yang bersengketa di pengadilan pajak. Seperti itu Mas Awan. Baik, siap. Terima kasih Pak Rinto dan Pak Rey ya. Mudah-mudahan ini hakim tidak membuat keputusan berdasarkan like and dislike ya. Silakan negara kita kalau begitu. Makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke Mas.